Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hardianti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kapuas Hulu yang sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Semitau. Baiklah, nah kali ini saya akan melakukan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Teguh Sasmita SPD, selaku guru agama SMA Negeri 1 Semitau, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Nah, baiklah, pada kegiatan praobservasi kali ini saya akan melakukan pengamatan pada Bapak. Jadi ini nanti tujuannya itu agar Bapak siap dalam kegiatan observasi nanti, agar Bapak juga semakin percaya diri pada kegiatan observasi kali ini dengan berbagai hal yang akan kita bahas nantinya. Oke, nah, jadi pada kegiatan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya, Pak ya? Ya, baik. Oke, nah untuk pertanyaan yang pertama yaitu adalah tujuan pembelajaran Bapak pada saat Bapak ingin pada saat kegiatan observasi nanti, seperti apa sih tujuan pembelajarannya? Sebenarnya ada beberapa tujuan pembelajaran, tetapi yang menjadi fokus saya adalah itu satu, siswa mampu menganalisis tentang materi berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, berarti tujuan pembelajarannya adalah mampu menganalisis ya Pak nanti menganalisis. peserta didiknya. Iya, Oke, betul. baiklah. Nah, untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai ini nanti apa ya Pak ya? Untuk area pengembangannya, yaitu diharapkan siswa itu mampu menyajikan, ataupun mempresentasikan hasil dari penelitiannya, karena nanti anak-anak itu mereka akan bermain peran dan sebagainya, ya kan? Dan nanti masing-masing punya kesempatan untuk mencari literatur, ya kan, terkait tentang materi yang akan dibahas. Jadi mampu menyajikan dengan baik, ya kan, dengan tepat, ya kan, agar nanti siswa itu dapat memahami maksud dan tujuan mengapa kita harus berani, ya kan, bersikap berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja tadi. Oke, baiklah. Nah, untuk strategi pembelajaran itu sendiri seperti apa sih yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Iya, strategi pembelajarannya saya akan menggunakan strategi pembelajaran jigsaw, di mana nanti anak-anak itu mereka bisa belajar saling bekerja sama, belajar untuk berkolaborasi, ya kan, walaupun dengan berbagai perbedaan, nanti mereka di situ belajar untuk bermusyawarah juga, saling berdiskusi juga, ya kan, agar nanti ketemu nih hasil yang ingin dicapai. Jadi seperti itu. Oke, baiklah. Untuk proses penilaian atau evaluasi itu sendiri seperti apa sih nantinya, Pak? Nantinya untuk proses evaluasi, ya kan, atau penilaian, nanti anak-anak itu akan menerapkan tes lisan, Ibu. Di mana nanti setelah mereka berdiskusi, ya kan, setelah berkolaborasi dengan temannya, karena nanti di Jigsaw ini akan dibagi menjadi dua kelompok, Ibu. Yang pertama kelompok asal, baru nanti setiap masing-masing dari mereka itu nanti mereka akan diarahkan ke kelompok ahli. Misalnya dalam satu kelompok ada 4 orang, ada 4, masing-masing mewakili satu pertanyaan. Jadi 4 orang itu nanti memilih mereka ingin menjawab pertanyaan nomor 1 kah, nomor 2 kah. Nah, nanti yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1, mereka nanti akan berkumpul bersama teman-teman di kelompok lain yang juga ingin menjawab pertanyaan yang sama. Jadi nanti yang memilih pertanyaan nomor satu dengan nomor 1 semua, yang nomor 2 dengan nomor 2 semua. Nah, jadi nanti setelah mereka nanti berkumpul di kelompok ahli, nah, setelah mendapatkan jawaban, ya kan, dari hasil musyawarah atau diskusi tadi, ya kan, dari hasil kolaborasi tadi, nah mereka kembali ke kelompok asalnya. Dengan harapan nanti setelah itu selesai, mereka bisa masing-masing mempresentasikan, ya kan. Adapun yang tidak memiliki kesempatan untuk mempresentasikan, nanti bisa kita selingi dengan mungkin mereka menjadi salah satu penanya, atau mungkin nanti ada siswa yang aktif dalam menjawab, atau mungkin ada siswa yang punya pandangan baru, ya kan, dia bisa menambahkan jawaban dari teman-temannya. Jadi seperti itu. Jadi tes lisan itu nanti bersamaan dengan kegiatan pembelajarannya. Situ juga saya menilai anak-anak. Oke, berarti penilaiannya lebih ke tes lisan, mereka Iya, mempresentasikan hasil pada kerja saat hasil kelompoknya ya Pak presentasi, ya? ya, kerja kelompok itu, Ibu. Oke, nah baiklah. Untuk sasaran kelas dan waktu
waktunya itu kapan ya Pak kira-kira? Iya, untuk sasaran kelas, saya merencanakan kelas 10 Merdeka 2 di Ya. hari Kamis di jam pelajaran 5 dan 6. Jadi 2 jam pelajaran itu Ibu. Mungkin lebih pas lah. Pas dari segi waktu juga ya kan, dari segi kelas juga ya kan. Insya Allah bisa mendukung kegiatan observasi kita Ibu. Oke, baiklah Pak Teguh, mungkin itu saja pertanyaan saya pada saat praobservasi kali ini ya Pak. Semoga nanti pada saat kegiatan observasi dapat berjalan dengan lancar, dan hal-hal yang sudah saya tanyakan tadi nanti itu ada di bagian pada lembar observasi di kelas, yang nanti semoga yang kita diskusikan pada hari ini ada semua ya Pak ya, sesuai dengan yang Bapak katakan tadi ya kan. Semoga juga berjalan lancar, siswa-siswi di dalam kelas juga antusias, dan Bapak juga semakin percaya diri pada saat diobservasi nanti ya Pak ya. Oke, terima kasih karena sudah menjadi objek pengamatan saya. Sekian untuk video praobservasi kali ini bersama saya Tri Hardianti dan Bapak Teguh Sasmita SPD. Saya ucapkan terima kasih. Siap diri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Baik, Pak Heru. Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah yang masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa bertemu pada siang hari yang indah ini. Salawat dan salam juga kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita mampu mengenal Islam. Terima kasih. Kita bisa mengenal Islam hingga sampai ke pelosok sini. Tanpa kunjungan Rasulullah, para sahabat dan para ulama, mungkin kita tak tahu apa agama kita. Maka yang patut kita syukuri adalah kita lahir sebagai seorang muslim. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya sekedar lahir sebagai seorang muslim. Kita juga harus belajar. Kan? Kita juga harus belajar apa sih Islam itu. Bukannya sekedar pandai membaca Al-Quran, membaca Arabnya saja, tetapi juga kita harus memahami apa sih kesan-kesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa sih isi surat cerita Allah. Baca secara betul. Dari Al-Fatihah, baca terjemahannya, ya kan? Insya Allah kalian akan menemukan makna kehidupan. Karena banyaknya yang hanya ngajinya Arab saja, tapi nggak tahu maknanya. Atau bacanya potong-potongan, ya kan? Tapi nggak baca secara utuh. Coba baca dari Al-Quran itu. Kayak kalian baca novel dari awal sampai akhir, itu ada pesan sendiri. Jadi jelaslah bahwa inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran beberapa seperti itu dulu. Alia nada carita. Aulia Mandasari. Dayang bunga cahaya di dunia. Dayang Desi Abdul. Elia Abdulnya. Fikrinya Surbadari. Kesma apa? Hasia. Kasia.
Zafir Kibo, Rahman Dabraida, Ramadan Qadir Rada Rahmah, Rizki Hanifah Al-Mabaus, Satria Bayu Zulfani, Syifa Fiatri, kemudian terakhir Yudhistira Ananda Isra. Karena sudah ada yang oke, atas pelajaran kita berlangsung dengan menyenangkan. Gimana kalau kita SPP itu? Belum pernah ada nggak kan SPP pelajaran agama? Nah ini saya mau konsepnya melewati hari-hari yang panjang, ya. Saya mikir gimana nih? Karena belum pernah dengar saya SPP dalam agama Islam itu. Kayak apa sih? Tapi tetap ada nilai-nilai spiritualnya. Kita ketemu ya. Nanti kalian ikuti ya. Nanti saya mencontohkan. Tapi nanti setelah itu saya harap semuanya bisa ya, karena ini familiar nadanya. Paling kita hanya mengubah ini aja, mengubah narasinya aja. Kalian pernah dengar lagu di sini senang bersama-sama? Ya. Lagu waktu masih kecil ya? Ya. Jadi lagunya bisa ubah ya kan? Bahasa itu. Ya. Jadi gini bunyinya. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana baca Al-Quran, di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 baca Quran. Bisa? Bisa. Oke, baik. Ini gimana? Enaknya duduk atau berdiri? Berdiri. Kamu boleh sekarang berdiri semuanya. Dalam hitungan tiga semuanya bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana baca Al-Quran, di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 baca Quran. La 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 terakhir di bab 1 maksudnya. Cuma tidak tahu kalau ini selesai kita berarti finish hari ini. Tapi kalau memang waktunya nggak cukup, kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ini kita tidak lama lagi mau lanjut bab yang berikutnya. Oke. Masih di pembahasan yang sama, yaitu tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Coba saudara Bapak tanya, apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Contohnya apa? Oke, sholat. Gimana contohnya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya sholat. Gimana? Sholat gimana maksudnya? Kan tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, 1 sholat. Apa kalimat anak asing? Sholat itu apa kan? Kan berlomba-lomba dalam kebaikan, kompetisi ya. Fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ada kompetisi dalam kebaikan. Contohnya adalah sholat. Nah, gimana maksudnya? Anda tahu? Maksudnya adalah kita sholat nih, tapi kita mengajak orang lain untuk ikut sholat bersama kita. Itu yang namanya berkompetisi. Yuk, sama-sama kita melakukan kebaikan. Kita mengajak ya kan. Siapa yang paling banyak mengajak orang kepada kebaikan, maka itu lihatkan namanya pahala yang banyak. Berat timbangannya, ya kan kira-kira. Maka ibadah itu bukan untuk kita sendiri, tetapi apa? Kita juga mampu mengajak orang lain sama-sama menjadi baik. Jadi gimana? Apa maksudnya? Kita apa? Gimana? Apa artinya? Kita memberikan disiplin positif. Ya kan? Kita mengajak orang untuk sama-sama
berbuat baik di dunia dan akhir. Apalagi selain sholat? Ngaji. Gimana? Apa kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Atau kita sama-sama kawan, yuk kita belajar ngaji bareng, itu kita ada bareng yuk. Ada yang belajar ngaji, yuk kita sama-sama yuk kita bentuk klub baca Quran. Jadi kita bersama-sama, maka akan terciptalah generasi Islam yang rabbani di sini tahu ini kan? Karena semua saling mengajak kepada kebaikan, mereka tidak mengajak kepada keburukan. Kemudian selain berkompetisi dalam kebaikan, ada lagi satu etos kerja. Apa itu etos kerja? Ayo, apa itu etos kerja? Bekerja keras. Bekerja keras. Tanggung jawab. Ayo. Apa lagi? Apa itu etos kerja? Etos. Orang yang memiliki integritas tinggi. Di sana ada kejujuran, di sana ada kedisiplinan, di sana ada tanggung jawab, ya kan? Apa lagi? Jujur, tanggung jawab, disiplin, apa lagi? Banyak dan sebagainya. Semua itu disebut dengan etos kan? Atau kita mencintai pekerjaan, itu juga etos kerja. Atau menikmati pekerjaan, etos kerja. Saya tidak bisa tanpa bekerja, saya harus bagus. Saya kalau lagi suntuk, kalau lagi apa namanya, lagi ada kegiatan, itu nyari kerjaan. Itu kerja bagus, dia nggak bisa diam, dia harus kerja. Kalau nggak kerja sakit badan. Kadang ada orang kalau kerja geluh kan, tapi ada orang kalau nggak kerja badannya sakit. Kalau nggak kerja demam ya. Kalau kerja sehat ya kan? Karena kita memang didesain, diciptakan, ya kan, untuk menjadi orang yang apa istilahnya, menjadi makhluk yang selalu ya. Kita udah desain untuk kerja, tidak untuk diam. Anda kalau hanya diam atau duduk atau terbaring saja, atau tidak ada apa-apa yang Anda lakukan, Anda akan mengalami apa istilahnya, kayak saraf kejepit, apa ya, mungkin ada apa ya, karena badan tidak pernah bergerak. Coba kalau orang yang sering bergerak sehat, sehat ya. Sering beraktivitas, apalagi kalau olahraga. Apalagi kalau kalian sebagai seorang pelajar ya di sekolah, ya, kemudian kalian apa namanya di kelas, kantor misalnya kan, atau mungkin menuju guru atau semangat, atau mungkin kalian dari kelas sana menuju kelas agama, ya kan, itu kan kalian tidak akan masuk ya bergerak ya kan. Jadi salah satu hal yang penting kan harus ditanamkan dari diri kita adalah kita ini harus memiliki etos kerja yang baik. Seperti halnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah contoh yang tidak ada duanya. Beliau benar-benar memiliki etos kerja yang mungkin kita tidak mampu seperti beliau. Nabi Muhammad itu di usia 19 tahun itu sudah bisa sudah jadi entrepreneur. Bukan pedagang kecil-kecilan. Rasulullah di usia 19 tahun sudah berdagang di 6 negara. Ada di sini yang sudah mampu apa namanya punya apa namanya pasar yang besar? Tidak ada. Rasulullah di usia 19 tahun sudah berdagang di 6 negara. Ya, kayak di apa namanya contoh di daerah apa namanya di Yaman, ya, di mana lagi? Di Syria, Mesir, mana
di daerah-daerah apa namanya itu Romawi. Jadi ada 6 negara. Di usia 25 tahun sudah menjadi seorang laki-laki yang paling kaya sebelum dia jadi rasul ya, sebelum dia jadi rasul. Artinya apa? Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana menjadi anak muda yang selalu giat dan semangat dalam bekerja. Kalau kalian menjadi orang yang memiliki apa namanya privilege yang bagus, memiliki pengetahuan yang bagus, memiliki nasib yang bagus, lalu kalian menjadi orang yang besar, menjadi orang yang apa namanya punya kedudukan, maka contohkan seperti Rasul SAW. Bagaimana Rasulullah ketika berada di puncak kekayaan? Apakah Rasulullah itu sombong? Apakah Rasulullah itu pelit? Contohkan Rasulullah. Dan ketika kalian berada di kondisi yang paling rendah, maka Rasulullah pun pernah merasakan ketika beliau berangkat menjadi Rasul, titik terendah. Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan serba kekurangan, maka perhatikanlah bagaimana kehidupan Rasulullah dikala beliau dalam keadaan yang sulit. Di situ kita belajar. Jadi semua contoh kehidupan itu ada pada Rasulullah SAW. Karena tidak selamanya kita itu bisa menjadi orang yang di atas. Ada kalanya kita berada di bawah, dan tak selamanya pula orang itu berada di bawah. Ada kalanya dia berada di atas. Ada orang ketika dia hidupnya susah, dia taat beribadah. Tapi pada saat dia kaya, sombong ya. Ada juga orang pada saat dia hidupnya nyaman, itu juga ada ibadah. Tapi ketika dia menjadi susah hidupnya, apa yang terjadi? Dia tidak bersyukur dan menganggap Allah Subhanahu Wa Taala adalah meninggalkan. Jadi orang beriman itu istilah dia hidupnya enak, senyumnya itu adalah tanda rasa syukur. Dan ketika dalam keadaan susah, senyumnya orang beriman itu adalah tanda ketabahan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian etos kerja, masing-masing itu memiliki ayatnya. Berkompetisi dalam kebaikan. Ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Oke, baik. Mari kita baca secara bersama-sama Quran surah Al-Maidah ayat 50. Kita buka di aplikasi. Ada di situ? Nanti ikuti setelah saya ya. Saya baca, nanti ikuti setelah saya. Bacalah dengan suara yang nyaring. Kalau ingin mendengar bagaimana kalian membaca Al-Quran. Sudah? Kita mulai dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dulu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Kok ada suara ini? Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum. Bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Amma ja'aka minal likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Seminta satu orang baca hadis, baca di awal hari ini. Dan mungkin bahasa Turki ada waktu dari awal dulu. Silahkan dilanjutkan. Walau tidak Ibu, nyimak ya? Ayo lanjut. Ini baru mau. Pakai nyari semuanya. Artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pimpinan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu jaga dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah tidak mengujimu tentang karunia yang kurang yang Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Bukan surah Maidah
surat kelima ayat 42. Kita akan lanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu Quran surat At-Taubah. Surah At-Taubah surah yang menjelaskan tentang apa? Oke, mari kita baca bersama-sama surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dulu ya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Kasihan, baca Arab semuanya. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Jadi dia kita sedia. Sebagai seorang mukmin, kita tidak hanya diperintahkan untuk beribadah untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita juga harus memberi kepada orang-orang miskin, memberi kepada anak yatim, dan kita juga harus mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ayo, ajak. Jangan hanya kita sendiri aja yang masuk surga, tapi kita ajak orang. Keluarga kita dulu. Mungkin abang kita, kakak kita, adik kita, kemudian ya kan ayah ibu kita, semuanya. Nanti setelah keluarga, tetangga kita harus menjadi apa ya? Seperti air yang jernih, ya, yang memberikan kehidupan. Kita harus menjadi pelita bagi orang lain. Lakukanlah kebaikan sebanyak sebisa mungkin. Jangan pernah takut kalau kita cuma mau. Jangan pernah takut kalau kita mendapatkan perlakuan itu. Dan itu juga sering terjadi kepada nabi-nabi utusan Allah. Apakah nabi-nabi utusan Allah selalu diperlakukan secara baik? Mereka justru ditolak di negeri mereka sendiri. Mereka dihina, mereka difitnah. Rasulullah juga sering mengalami hal yang sama. Beliau sering difitnah. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Beliau tetap sabar. Memang begitulah kita jadi orang baik. Orang baik itu, ya kan? Sebenarnya orang-orang jahat itu nggak ada.
mereka adalah orang yang tersakiti yang ingin menunjukkan bahwa mereka berguna. Makanya mereka jadi orang yang posisinya dia. Coba kalian lihat orang-orang sukses, orang yang mungkin kalian lihat dia sudah berhasil. Cari tahu, ya kan, kuliti kehidupannya, masa lalu. Pastinya banyak penderitaan dan kebahagiaan. Orang tahu, wah keren ya, mantap ya, Al-Fatihah 5. Tidak bangun masjid 10. Coba lihat masa lalu. Apakah dia orang yang kehidupannya selalu lurus? Mungkin dia sering mengalami maka jangan seperti itu. Kalau kalian merasa suatu paling tersiksa banget loh hidup ini, karena bisa jadi kalian nanti menjadi orang yang paling sukses. Begitu. Maka perasaan kalian itu kalian istilahnya? Kalian ingat betul-betul. Setelah nanti kalian menjadi orang yang baik, jadi orang yang memiliki istilahnya itu kan kehidupan yang baik, kalian bisa mengambil hikmah dari itu bahwa kalian harus menjadi pribadi yang selalu membawa kepada kebaikan. Apa bedanya kita kalau kita melakukan kejahatan yang sama seperti yang orang lain lakukan kepada kita kan begitu? Kita tidak ada bedanya, kan? Orang lain misalnya minggu kita balas minggu misalnya. Sebenarnya sih mungkin kalau anak muda sih pengen aja ya tinju tumbuk balas tumbuk, tinju balas tinju. Tapi kan itu kan bukan cara orang berpendidikan. Apa bedanya kita dengan ini? Dia ngomong kasar, toksik, kita toksik juga. Apa bedanya kita dengan ini? Ya sama aja. Kita benci dengan dia, tapi kita melakukan apa? Kita membenci dia, kita melakukan seperti apa yang dia lakukan. Jangan kita balas dengan ala-ala orang yang beriman, ala-ala orang yang soleh. Balaslah dengan estetik ya. Balaslah dengan elegan. Cara balas dendam yang baik itu apa? Dengan memiliki kompetisi yang baik, ya, selalu menebarkan kebaikan dan memiliki etos kerja yang semakin bagus. Itu cara membalas. Maka kalau kita udah menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang memiliki etos kerja yang baik, ya kan? Kemudian kita menjadi lebih dari dia, kita bisa bahwa kita tidak seperti apa yang orang lain katakan. Bukan hanya omongan semata, ya. Jadi penting, ya kan? Penting. Etos kerja dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, etos kerja itu sangat penting. Bukan hanya untuk saat ini, di masa yang akan datang itu juga penting. Untuk bisa berkompetisi dalam kebaikan dan memiliki etos kerja yang baik, kita harus jadi orang yang berpendidikan. Orang yang tidak pernah belajar, mana mungkin memiliki kompetensi yang baik, mana mungkin bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Tak mungkin. Contoh, ya kan, kita melakukan amal ibadah, kita harus melalui proses belajar. Kita nggak pernah belajar tentang tahu sholat itu apa, baca Quran kayak gimana, puasa Senin Kamis itu gimana sih, ya kan? Apa sih syarat-syaratnya, atau mungkin kita ngajak orang untuk berinfak dan sebagainya, dan kita nggak ngerti ilmunya, kan nggak bisa juga. Kita ngajari orang tentang agama, tentang akidah, ya kan, dan spiritualitas, dan kita nggak paham yang mana. Etos kerja juga, kita nggak pernah merasakan menjadi peserta didik. Gimana kita mempelajari etos kerja? Kan? Karena dari sekolah kita belajar gimana jadi anak disiplin, aturan dan sebagainya, ya kan? Makanya pendidikan itu bukan modal itu, bukan tujuan itu. Pendidikan itu bukan untuk tujuan biar hidup kita itu menjadi lebih baik. Pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Dengan belajar kalian merasa bahwa kalian itu hidup. Tanpa belajar berarti nggak hidup, ya kan? Benar nggak? Ini kita dulu, ya, sekolah dulu, kuliah dulu, ada masuk silang apa, capek pak, bagi orang yang memiliki atas kerja yang tinggi, justru belajar itulah kehidupannya. Belajar itulah yang menjadikannya hidup. Berapa banyak orang-orang yang tinggal di daerah yang mereka sulit untuk belajar. Kalau itu kondisi dunia saat ini sekarang. Kenapa ini tidak di-share ke Indonesia? Supaya kita tetap tenang. Kita tidak dibuat itu khawatir. Kalau pernah lihat di berita di luar negeri itu lagi banyak konflik
politik yang terjadi. Peperangan di mana? Rumah sekolah dihancur, masjid diroboh. Gimana mau belajar Quran? Gimana mau sholat? Gimana mau sekolah? Betapa banyak anak-anak yang mendapatkan kehidupan seperti kita ya. Bisa belajar. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Kita tahu apa yang dikatakan Pak Prabowo kemarin. Perang dunia ketiga sudah di depan mata. Itu asumsi beliau ya. Kan sesuatu yang harus kita percayai benar-benar. Cuman dari asumsi beliau, dari narasi beliau itu ya kita persiapkanlah diri kita. Bukan berarti Pak Prabowo bilang itu lalu, wah Pak kita paham itu Pak. Tidak. Artinya mumpung kita masih dalam kondisi yang damai, yuk kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersungguh-sungguh. Kalau nanti apa yang dikatakan Pak Prabowo benar terjadi, ya kan, kita udah siap, ya kan? Kita sudah matang, sudah strategi, ya kan? Kita sudah apa ya istilahnya ya? Sudah keren lah pokoknya. Ilmu-ilmu sudah tertanam semua. Contoh di Jepang, waktu ada perang dunia kedua kan hancur tuh. Apa yang dulu dicari? Orang-orang yang berpendidikan. Salah satunya buruh, ya kan? Coba pas setelah perang kita tidak siap, tidak ada orang-orang yang mampu. Siapa yang akan mendidik generasi bangsa? Ada generasi penerus. Harus memiliki etos kerja yang baik. Dan juga jangan lupa berkompetisi dalam kebaikan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video. Semoga ini menginspirasi kalian semua. Hati-hati ya biasanya. Saya minta satu orang siswa untuk menulis ke depan. Ada yang bisa menuliskan? Itu waktu kita di profesional. Ada beberapa yang ingin kita lakukan. Di sini saya punya 5 pertanyaan yang nanti akan kalian jawab. Tapi sebelum itu saya minta satu orang menulis ke depan. 5 pertanyaan. Nah, silakan perhatikan video. Sebenarnya nggak harus itu, yang boleh itu apa ya, didengar aja. Intinya apa yang disampaikan dari video ini terdengar. Walaupun nggak lihat videonya, yang penting suaranya. Ini untuk motivasi kita. Hari itu kami dengan teman-teman, kami biasa ke pengungsian untuk melakukan pengobatan kepada anak-anak di sana atau di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah. Namanya camp itu adalah camp pengungsian Ummahatul Mukminin, di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda saudara. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di camp pengungsian, keadaan lapar. Mereka kesehatannya kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang
kebiasaan saya kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu yang ukuran 15 kilo. Saya datang ke sana, saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue, karena anak-anak kan banyak sekali untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang saya kumpulkan, ayo anak-anak, ayo anak-anak, tahunan, ayo kumpul sini sama paman. Paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang bisa menghafal Al-Quran, saya berikan biskuit ini. Yang bisa menghafal hadis satu, saya berikan biskuit ini. Mereka mulai, hafalan surat ini, hafalan surat itu, mereka saya berikan. Sebenarnya sih, apa sih arti biskuit satu paling 2.000 di sini? Hanya bisa menyeka air mata mereka itu sesaat. Tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum. Ayo yang bisa hafalan Quran di sini. Mereka hafalan Quran, mereka hafalan hadis. Hari itu anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang. Saya kemas-kemas di mobil itu. Ketika saya kemas-kemas, datang 3 anak kecil perempuan 3 anak kecil ini usia kelas 3 SD. Dia datang menghadap saya itu dalam keadaan menunduk mukanya. Alusan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melebar muka di sana, masya Allah, langsung. Muruannya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya. Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Dek, saya katakan, Dik, ada apa? Mereka diam. Mereka saling sikut-sikutan. Udah kamu saja, kamu yang ngomong. Kamu saja yang ngomong. Kamu, ada apa ini? Ada yang bisa paman bantu? Ini anak ayat yang tadi kan? Tadi belum dapat biskuit kan masih ada sisa. Nih, kalau ada yang belum dapat biskuit nih, paman masih ada, saya kasih nih. Oh tidak paman, kalian sudah dapat biskuit, tadi sudah ambil. Terus kalian mau apa? Paman, mereka diam. Mau apa? Saya kira namanya anak yatim. Rumah nggak ada, rumahnya sudah hancur ini. Pak yang minta ini, minta itu lah. Saya tanya, minta apa nak? Memang sudah, nanti paman bantu kalau bisa. Paman Abu Zubair, ya, paman Abu Zubair bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik wahai ulahan, wahai bapak-bapak. Mereka anak-anak yatim ini mengatakan, paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali hafal Quran, tapi di kamar manusia tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya, air mata sudah deras menetap, sudah hancur hati saya waktu itu. Betul-betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah, mengatakan di hadapan saya, paman punya mushaf Quran tidak? Kami ingin menghafal Quran tapi tidak ada di kamar manusia. Saya katakan waktu saya menangis, saya katakan, ini Allah, tunggu sebentar. Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis, bukan menangis di mereka, demi Allah saya menangis di diri saya. Dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilanakan oleh apa, dilanakan dari Al-Quran, menangisi dari Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi, saya bawa lagi biskuit 1 ransel. Saya bagikan qadarullah wa masyafa'at. Saya lupa. Saya bagikan biskuit. Mereka datang lagi anak itu. Saya sudah rasa, aduh masya Allah, alhamdulillah. Paman Qurannya mana? Dan segitu kan? Afan, paman lupa Qurannya nggak bawa. Waduh, mereka menangis itu di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah ada di bawah kamu, kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insya Allah besok paman bawa. Akhirnya besok saya, walaupun tidak ada jadwal, saya menyengaja datang ke sana. Saya bawa Quran 1 ransel, bukan untuk 3 anak, tapi 1 ransel. Saya datang ke sana. Wah, masya Allah, paman Abu Zubair datang. Saya bilang, kalau kemarin minta mushaf siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya akan mushaf, masya Allah, wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira saya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhannya Bapak Ibu. Demi Allah dalam taruhannya. Gak percaya? Di samping markas kami, di samping klinik kami, di sebuah desa, sore-sore anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di masjid seperti ini, menghafal Quran, didatangkan itu helikopter, dijatuhi bom ini, meledak di samping masjid, hancur kaca itu, anak-anak terbentak, terkena kaca
sampai kita dilalaikan oleh apa? Dilalaikan oleh kenyamanan, dilalaikan oleh teknologi. Tujuan kita menjadi negara yang merdeka, negara yang aman, negara yang damai, akan supaya kita bisa menjadi generasi yang lebih baik, kesempatan yang lebih banyak untuk terus belajar dan belajar, terutama untuk belajar ilmu agama. Di sana anak bisa baca Quran di negeri konflik, wilayah perang. Kita di negeri yang aman, tentram, damai. Masa iya sih kita di usia sekarang belum bisa baca Quran? Aduh dong, harusnya nggak bisa. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan takwa kita. Menghafal Quran itu bukan tugasnya anak pesantren, bukan tugasnya anak ulama. Menghafal Quran itu adalah misi kita semua. Kita belajar membacanya, memahami artinya, ya kan, menghafalkannya dan mengamalkan isi di dalam. Seperti itu. Sempurna hubungan kita. Oke, baik. Saya ingin membentuk kelompok. Jadi nanti kita bagi jadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. 4 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Pas ya, 16 orang ya. Oke, boleh dibentuk kelompoknya sekarang. Atau mau saya absen aja? Saya absen ya, biar lebih. Ya nanti bagi anak-anak yang saya absen sudah saya bentuk kelompoknya. Jadi saya harap tidak ada yang gimana atau enggak cocok dengan kawannya. Semuanya cocok, semuanya bagus ya. Gak usah pilih-pilih ya kan. Baik, saya langsung aja nih. Kelompok 1 Alia Nata Carita, Aulia Mandasari, Satria Bayu Surupati, Hanif Bastantarus. Oke. Kelompok 1 ya. Silakan langsung. Atau nanti aja saya bacakan dulu nanti baru pindah. Kelompok 2 Bunga, kemudian Rizky, Dayang Rizky Apriani, lalu Yudhistira Ananda Isabila Hussein, dan Kobil. Itu kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah kelompok 2. Berikutnya kelompok 3 Fitri Nia Permadani, Guys Marvel, Ramanda Prayuda, kemudian Muhammad Jafid Ibu. Terakhir kelompok 4 yang tidak saya sebutkan kelompok 4-nya. Oke, saya sebutkan aja terakhir. Hasya, Karsia, Syifa Piati, siapa lagi satu? Elia. Oh, cewek semua ya? Tapi nggak apa-apa. Bagus itu, nggak apa-apa. Oke, baik, silakan langsung ke kelompoknya masing-masing. Nanti yang medianya itu kayaknya ada 5 deret, jadi kan 4. Ini udah ada bagus nih, 4. Nah, ini 4. Buat satu lagi. Yang sekarang ini mungkin boleh agak mundur ke belakang. Maksudnya ini. Ayo langsung ya. Supaya ada ruang. Ayo. Yang ini juga agak terlihat. Ayo dekat dulu ya. Iya benar ya. Nah, yang ini juga geser. Nah, ini juga ini. Geser. Masuk pakai ini. 4 aja. Ya, ada. Ini 4. Jadi ini. Ini kan udah.
Sip. Ini pokoknya sedikit apalah. Tidak. Oke. Merah tangan kamu. Pas. Oke. Tadi semua. Silakan langsung gabung sama kelompoknya. Bisa? Siapkan buku tulisnya. Masing-masing dari kalian silakan pilih pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Masing-masing kamu berdiskusi. Mau pilih pertanyaan yang mana? Gini bukan. Kalian dengan kawan-kawan kelompoknya. Ini kan ada 4 ya kan? Nah masing-masing kalian deh. Ini lah. Pertanyaan yang ini aja. Aku yang itu. Nah kalian pilih apa? Al-Quran saya pegang semua. Nanti Al-Quran terjemahan ini semuanya lengkap. Asbabun nuzulnya ada, isi kandungannya ada, terjemahannya ada. Dia apakah surah Madaniyah, apakah dia surah Makkiyah, semuanya sudah ada di Al-Quran terjemahan. Maka itu Al-Qur'an itu sebenarnya sudah lengkap. Tinggal tergantung kalian mau baca Al-Qur'an sama Al-Qur'annya atau tidak. Sebenarnya di Al-Qur'an sudah lengkap. Kenapa harus pegang Al-Qur'an lagi? Supaya nanti informasi yang kita dapatkan itu lebih banyak, lebih sampai, lebih valid. Ya, saya beri waktu 2 menit ya. Kalau kalian udah pilih pertanyaan, langsung dicatat pertanyaannya. Udah pilih nih, kalau saya pertanyaan nomor 3, langsung catat di buku catatannya. Pertanyaan nomor 3 apa? Ya, satu kelompok tuh masing-masing punya bagian besar. Kelompok 1 mana kelompok 1? 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 mana? 1, 2, 3, 4. Nah gitu, paham ya? Kelompok 3 mana? 1, 2, 3, 4. Pas ya? Masing-masing kelompok punya pertanyaan nomor 1, pegang pertanyaan nomor 1. Masing-masing kelompok pegang pertanyaan nomor 2. Paham enggak? Enggak, masing-masing grup itu kasupan. Paham? Ayo. Diskusinya dengan kelompok tetangga, dengan kelompok sendiri. Ini diskusi dengan kelompok sendiri. Beda server. Ayo jawab pertanyaan nomor 1, angkat tangannya. 1. Yang jawab pertanyaan nomor 2. Saya. Yang jawab pertanyaan nomor 3. Nomor 4. Saya. Oke, berarti udah siap ya. Oke, silakan dicatat dulu. Nah, kelompok kalian ini disebut dengan kelompok asal. Saya nggak tahu ini selesai hari ini atau enggak. Pokoknya bentuk dulu kelompoknya. Ini namanya kelompok asal. Nah, nanti ada namanya kelompok ahli. Jadi nanti kalian berpindah posisi lagi nih. Nanti yang jawab pertanyaan nomor 1 berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi ada namanya pertemuan antar kelompok. Jadi kalian ini nanti bermain peran. Jadi kalian ini nanti yang laki-laki nanti jadi ustaz, yang perempuan jadi ustazah. Kalian jadi cendekiawan muslim. Dia menyelesaikan permasalahan yang ada di muka bumi ini. Jadi nanti yang jawab pertanyaan nomor 2 nanti gabung bersama teman yang kelompok lain yang juga memegang pertanyaan nomor 2. Atau nanti kalian pegang pertanyaan nomor 3, nanti gabung dengan kawan-kawan yang sama menjawab pertanyaan nomor 3. Yang nomor 4 juga begitu, bergabung dengan temannya yang sama-sama memilih pertanyaan nomor 4. Itu disebut dengan kelompok A.
Oke, kalau sudah, kelompok satu yang mana tadi, coba kelompok satu berdiri dulu di sebelah sini. Beranjak dulu dari mejanya. Kelompok satu aja. Kelompok lain yang merasa kelompok satu. Berdiri di sini. Berdiri di sini. Ayo kelompok satu. Sorry, pertanyaan nomor satu. Yang menjawab pertanyaan nomor satu berdiri di sini. Cepat sini. Silakan ya Bapak. Mana orang-orangnya? Yang menjawab pertanyaan nomor 2 di sebelah sini. Hah? Nanti dulu, berdiri dulu. Sebelah sini, pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Ayo, perwakilan. Yang menjawab pertanyaan nomor 3 di sini. Ya, pertanyaan nomor 4 di sini. Sudah? Pertanyaan. Ini nomor 3, nomor 4 sini. Yang menjawab pertanyaan nomor 1, silakan duduk di sebelah sini semuanya. Barang-barang kawan biarkan dulu. Yang penting duduk dulu. Barang-barang kawan biarkan dulu saja duduk. Dan nomor 1 di sini sudah. Nomor 2 di sebelah sana. Nomor 2 di sebelah sini. Duduk dulu. Nomor 3 di sebelah sini. Ya, ini nomor 3 sebelah sini. Yang nomor 4 di sebelah sini. Sudah ya? Sip ya? Sudah? Sudah tahu posisinya masing-masing? Ini disebut dengan kelompok A. Artinya kelompok 1 mana tadi? Yang ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini dari kelompok yang berbeda-beda. Ingat yang pemilu kemarin, belum ketua. Ada saksi kan? Dari masing-masing pasangan calon punya 1 orang saksi. Nah, ini dari masing-masing kelompok punya 1 orang kan? Yang mewakili 1 pertanyaan. Gabungan dari 4 kelompok. Nah, tadi yang barang-barangnya kepisah boleh diambil lagi. Tapi nanti kembali lagi ke kelompok ini lah. Ambil barang-barang. Barangnya ambil. Barang-barangnya ambil. Jadi kalian tuh menjawab pertanyaan itu tidak sendiri-sendiri, berdiskusi, bermusyawarah. Nah, yang menjawab pertanyaan nomor 1 sama-sama kalian jawab berempat, sama-sama. Saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat, saling mencari informasi. Yang menjawab pertanyaan nomor 2 juga sama, jangan menjawabnya sendiri-sendiri, harus saling bekerja sama. Yang itu juga jawab pertanyaannya secara bersama-sama, saling berkolaborasi sama-sama. Jadi nanti saya tuh pengen gini, yang jawab pertanyaan nomor 1 sama jawabannya, tidak ada perbedaan. Yang jawab nomor 2 sama, redaksinya sama. Yang jawab pertanyaan nomor 3 juga sama. Yang jawab pertanyaan nomor 4 juga begitu. Sudah? Baik, selamat menjawab pertanyaan. Gak usah panjang-panjang ya, sedang-sedang saja. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Waktunya hanya 5 menit.
ngomong dengan kawan ya, catatannya masing-masing tapi benar. Biar nanti jawabannya itu senada. Nomor 1 sama, nomor 2 sama, nomor 2. Sini kecepatan diperlukan. Kalian belajar berpikir kritis, bernalar kritis, berpikir kritis, harus cepat, sigap, tanpa kecepatan. Jadi kalian itu semuanya berpikir, melatih insting nalar. Masing-masing kelompok siapkan 1 orang juru bicara. Kelompok 1 siapa yang nanti akan menjadi juru bicara? Kelompok 2 siapa yang nanti jadi juru bicara? Juru bicara pertanyaan 3. Kelompok anu sendiri. 1 orang. Siapa Elia ya? 4 ini 4 ya? 4. Kelompok 3 juru bicaranya. Jadi nanti juru bicara itu mewakili kelompok ahli, paham ya? Juru bicara yang mewakili tim kelompok ahli. Jadi kalian tidak boleh kelompok ahli. Jadi juru bicara itu sangat apa ya? Istilahnya itu berperan penting, ya kan? Dalam mewakili kawan-kawan yang ada di kelompok ahli. Kalau bagus penyampaiannya, bagus kelompok ahli itu. Kalau buruk penyampaiannya, kan? Maka image kelompok ahli juga akan ya. Bagus ya. Ada apa di kelompok itu? Tapi sekarang bagus semuanya. Oke baik, waktu sudah habis, silakan kembali ke kelompok asal. Silakan. Ayo langsung bergerak, waktu kita tidak banyak. Langsung kembali ke kelompok asal. Bawa barang-barangnya kembali ke seperti semula. Ayo. 1, 2, 3. Kembali. Dari kelompok ahli kembali ke kelompok yang semula. Baik, kalau sudah kembali, silakan saling bertukar ini apa informasi lah. Mau jawab pertanyaan nomor 1 kan? Saya jawab ahli. Saling bertukar informasi. Oh iya, pertanyaan adalah aku penasaran nih pertanyaan nomor 3 itu apa? Saling tukar informasi. Silakan. Saya beri waktu 1 menit saling bertukar informasi. Silakan. Saling bertukar informasi. Jawab pertanyaan nomor berapa? Bagi tahu kan kawan-kawan jawaban nomor 1 apa? Nah nanti yang jawab pertanyaan nomor 2 bagikan dong kawan-kawannya jawaban nomor 2 apa dari hasil diskusi bersama kelompok ahli.
Ayo nih jawab pertanyaan nomor 4. Informasikan ke kawan-kawannya jawabannya dari hasil pertemuan yang keempat itu apa? Bang, duduklah. Ini pada dulu. Ini loh jawaban dari ahli kami. Nah, atau ada teman yang bertanya, saya tahu. Nah, bukan jawaban kita, jawaban ahli kami. Oke baik, kalau sudah, siapa yang tadi menjawab pertanyaan nomor 1 yang juru bicaranya siapa? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya, bacakan pertanyaannya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Wahyu Putri. Saya ingin membacakan soal. Ya, silakan. Apa makna dari Quran surah Al-Maidah ayat 5 surah 5 ayat 48 dan Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 105. Makna Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 48 yaitu menjadikan manusia berbeda suku dan bangsa. Makna Quran surah At-Taubah yaitu memerintahkan setiap muslim bekerja dengan benar dan ikhlas. Oke, terima kasih. Boleh pertanyaan? Selanjutnya, juru bicara pertanyaan nomor 2 ya. Iya.
baik, itu saja dari Bapak. Maaf atas segala kekurangan. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan dan kalian mendapatkan ilmu yang baru. Oke, silakan langsung